Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat atas program kerja yang dilaksanakan oleh DKA, yaitu video dakwah oleh staf DKA. Sebelum video dakwah ini dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min ahtadi bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, atas kasih sayangnya, sehingga kita bisa hadir. Saya sebagai pemberi materi video dakwah ini, dan ibu, bapak, adik, saudara sebagai pendengar atau penonton video ini. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta para sahabat, karena beliaulah kita sekarang berada di zaman yang terang benderang, penuh rahmat, penuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Keuangan dan Anggaran, karena beliaulah kami dipaksa dalam hal positif untuk bisa menyampaikan yang sebenarnya mungkin kami pun belum tentu bisa melaksanakan apa yang ada dalam video dakwah ini. Tapi kita selalu berusaha untuk melaksanakannya karena ini hal yang baik. Ibu, bapak, saya di sini kebagian tugas untuk menyampaikan materi tentang etos kerja Islam, etos kerja Islami. Sebelum masuk ke materi etos kerja Islami, perlu kita sadari bahwa setiap umat muslim mempunyai kewajiban untuk bekerja mencari nafkah. Ada landasan yang bisa saya sampaikan, tidak banyak yang saya kutip, ada 2 ayat dan 1 hadis. Yang pertama adalah ayat 10 dari Quran surat Al-Jumu'ah. Saya bacakan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim, yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Kemudian di surat kedua, yaitu surat Al-Mulk ayat 15, saya bacakan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dullan famsu fi manakiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusur. Shadaqallahul adzim. Yang artinya,
Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali untuk dibangkitkan. Kemudian ada satu hadis dari yang diriwayatkan oleh Tabrani, saya bacakan artinya. Kalau ada seseorang keluar dari rumahnya untuk bekerja guna membiayai anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha fi sabilillah. Jikalau ia bekerja untuk dirinya sendiri agar tidak sampai meminta-minta kepada orang lain, itu pun fi sabilillah. Tetapi apabila ia bekerja untuk pamer atau untuk bermegah-megahan, maka itulah fi sabilis syaiton, atau karena mengikuti jalan syaitan. Jadi dari dua ayat ini dan satu hadis bisa kita tarik kesimpulan bahwa pertama, bekerja adalah kewajiban setiap muslim, dan bekerja itu adalah untuk mencari ridho Allah. Jadi apapun yang dilakukan ketika bekerja itu tergantung niat baik atau buruk yang ada di dalam diri kita masing-masing. Lanjut ke materi pokok, yaitu etos kerja Islam. Pengertian dari etos kerja Islam, etos kerja Islami, ada 3 kata di situ. Etos, kemudian gabungan 2 kata etos kerja, dan 3 kata disebut etos kerja Islami. Kita lihat satu persatu. Pengertian etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Jadi cara pandang dari seseorang atau satu golongan sosial tersebut terhadap suatu hal, itu pengertian etos. Sedangkan etos kerja, pengertiannya adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Nah, bisa diartikan bahwa etos kerja adalah yang mendasari seseorang atau suatu kelompok tersebut dalam bekerja. Sedangkan etos kerja Islami pengertiannya ada 5 hal. Yang pertama adalah bekerja untuk memuliakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang kedua adalah alasan kemanusiaan. Yang ketiga adalah amal saleh. Yang keempat amanah. Dan yang kelima adalah berjuang di jalan Allah. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, memuliakan diri sendiri dan orang lain. Dengan bekerja, kita bisa mengangkat derajat diri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Justru nanti dengan bekerja, kita bisa memuliakan orang lain dengan cara bermacam-macam, misalnya bersedekah, beramal, ataupun sebagainya. Yang kedua, dari sisi kemanusiaan, ada hubungannya dengan poin pertama. Dengan bekerja, kita tentunya memiliki penghasilan, kita bisa dengan cara-cara kemanusiaan, seperti yang ada di poin 1 itu, kita bisa bersedekah atau beramal soleh kepada orang lain. Yang ketiga, amal saleh. Nah, sudah disebut-sebut di poin 1. Dengan bekerja, kita melakukan amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang saleh. Kemudian yang keempat adalah amanah. Jelas bahwa dengan bekerja, kita harus menjunjung tinggi amanah. Bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah amanah, sebuah titipan yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Kita bekerja, kita niatkan bahwa itu untuk ibadah. Kita berjuang untuk berjuang di jalan Allah. Jihad fisabilillah salah satunya. Kita mencari bekerja, mencari nafkah, itu adalah jihad fisabilillah. Itu pengertiannya. Nah, prinsip-prinsip dari etos kerja Islam dalam hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'bul Iman, ada 4 prinsip yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah halal. Penjelasan singkatnya, tolaba ad-dunya halalan. Jadi bekerja
itu harus halal. Baik halal jenis pekerjaan tersebut ataupun cara menjalankannya. Jenis pekerjaannya halal, cara menjalankannya pun halal. Karena banyak di sekitar kita jenis pekerjaannya halal tapi cara mengerjakannya tidak halal itu banyak. Bisa kita lihat di sekeliling kita. Jadi dua-duanya harus halal. Kemudian prinsip yang kedua adalah menjaga diri. Di dalam kitab tersebut disebut bahwa ta'afufan al-mas'alah. Menjaga diri supaya tidak menjadi beban orang lain. Nah, etos kerja Islam yang kedua ini prinsipnya adalah menjaga diri. Jadi dengan kita bekerja, punya penghasilan, maka diharapkan kita tidak menjadi beban orang lain. Karena justru diharapkan bahwa dengan kita bekerja, kita dari sisi kemanusiaan bisa membantu sesama. Yang ketiga adalah mencukupi kebutuhan keluarga. Sya'yan ala iyalihi. Ini sifatnya fardu ain. Jadi kuat kembali ke perintah kerja bagi setiap muslim, maka kita bekerja dan bekerja dengan etos kerja Islami itu sifatnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang. Yang terakhir, yang keempat, meringankan beban hidup tetangga. Ta'afufan ala jarihi. Di dalamnya terkandung prinsip atau arti solidaritas, silaturahmi, empati, dan peka sosial. Ya, ada hubungannya dengan prinsip-prinsip sebelumnya dan pengertian-pengertian yang sebelumnya, bahwa dengan kita bekerja, kita punya potensi untuk meningkatkan solidaritas kepada sesama. Kemudian kita juga punya potensi untuk bersilaturahmi, karena dengan bekerja kita otomatis berinteraksi dengan sesama, baik dengan rekan kerja, dengan masyarakat, dengan atasan, dengan staf, dan seterusnya. Empati, ya, dengan kita bersosial, maka empati itu akan terbangun, diharapkan. Yang terakhir adalah peka sosial. Ada hubungannya dengan empati juga, dengan bekerja kita juga diharapkan peka terhadap lingkungan sosial. Sampai di ujung materi dapat kita tarik kesimpulan bahwa etos kerja Islami itu adalah bekerja dengan penuh semangat, disiplin, tidak menunda pekerjaan, amanah. Jadi apa yang kita kerjakan itu yakinlah bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bekerja, etos kerja Islami itu adalah bekerja semata-mata untuk jihad fi sabilillah. Itu prinsip-prinsip yang kesimpul yang bisa kita ambil. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan etos kerja Islami, insya Allah akan berkah untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Amin, amin. Demikian sedikit materi atau hal yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah, itu semata-mata dari saya selaku manusia. Jika itu hal yang benar, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.